Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu diberikan keberkahan berupa kesehatan jasmani dan juga rohani. Dan juga semoga hal-hal dan hari-hari kalian selalu baik sejauh ini. Perkenalkan, nama saya Agam Jati Mulia. Saya adalah mahasiswa Universitas Bung Karno dengan program studi Ilmu Komunikasi. Kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang dimana sudah tidak asing lagi dengan istilah komunikasi. Dan hal itu merupakan hal yang sudah biasa kita lakukan sehari-hari. Aktivitas ini diperlukan untuk membuat kita tetap dekat antara satu sama lain, serta memperlancar sebuah hubungan baik antara keluarga, teman, sahabat, rekan, maupun anggota-anggota organisasi lainnya. Nah, kesempatan kali ini saya akan membawakan topik mengenai komunikasi organisasi. Sebelum kita masuk ke topik utama, saya akan ulas sedikit mengenai kedua kata tersebut, yaitu komunikasi dan juga organisasi. Komunikasi itu apa? Komunikasi itu ialah suatu proses penyampaian, penyaringan, dan juga penerimaan pesan antara komunikator kepada komunikan, supaya pesan tersebut sampai dan juga dapat dipahami oleh komunikan itu sendiri. Lalu organisasi itu apa? Organisasi itu sebuah wadah berkumpulnya sekelompok orang-orang yang dimana berisikan struktural dan juga bertujuan yang Organisasi yaitu wadah berkumpulnya sekelompok orang yang dimana berisikan struktural dan juga tujuan yang sudah ditetapkan bersama dengan bekerja sama. Dengan demikian, komunikasi organisasi merupakan suatu proses yang terjadi dalam suatu wadah perkumpulan yang dimana terdapatnya penyampaian, pertukaran informasi, serta penerimaan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan tentunya sudah ditetapkan secara bersama-sama. Dalam suatu komunikasi, organisasi juga memiliki yang namanya arah. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah di setiap organisasi pasti ada arah-arah tersendiri ketika berkomunikasi antara atasan dan bawahan. Begitu pula dengan bawahan kepada atasan dan atau juga arah horizontal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka penyampaiannya secara friendly, maksudnya secara tidak canggung atau gimana. Jadi mereka santai ketika berkomunikasi walaupun hanya membedakan jabatan yang mereka punya. Selanjutnya adalah saluran. Organisasi pasti tidak selalu berinteraksi antar komunikatornya melalui tatap muka, yang dimana memang itu terjadi saat rapat di dalam suatu ruangan. Tetapi juga ada yang menggunakan sosial media sebagai alat penyalur bagi mereka yang berhalangan dan lebih mengutamakan untuk rapat secara online. Dan dengan begitu, komunikasi bisa terus lancar dari segi offline maupun online. Komunikasi organisasi itu sendiri juga memiliki beberapa teori, dan salah satunya yaitu teori sistem sosial. Apa itu teori sistem sosial? Jadi sistem teori sosial itu merupakan suatu teori yang dimana hubungan antara manusia memungkinkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Maksudnya adalah saat para pemimpin dan senior-senior lainnya sudah tidak ada, kelompok tersebut hanya akan tetap ada meskipun
orang-orang yang di dalamnya digantikan dengan anggota-anggota lainnya atau junior-juniornya. Seperti organisasi yang sudah sering kalian jumpai waktu sekolah, waktu SMP sampai SMA, itu kalian sudah familiar banget dengan yang namanya organisasi siswa intrasekolah atau yang bisa kalian kenal sebagai OSIS. Di sini kita juga sudah sering jumpai waktu sekolah dari SMP sampai SMA, seperti yang tadi saya bilang. Kalau setiap ketuanya itu lulus dari sekolahnya, pasti sudah ada penerusnya dong dari juniornya, yaitu ada kelasnya, dan itu berjalan setiap tahun ke tahun. Dan organisasi itu sudah dan organisasi tersebut sudah banyak melakukan hal-hal yang dimana semua itu berjalan dengan baik, dari acara tahunan sekolah sampai event-event tertentu, kayak misalkan kayak sekolah cup gitu, kayak ngadain futsal, turnamen dan segala macamnya. Semua itu tidak akan sesuai dengan rencana jika mereka tidak menerapkan yang namanya komunikasi, dan itu sangatlah penting sekali, sangat dibutuhkan, ketika mereka rapat dan juga briefing untuk kelancaran dari acara yang mereka selenggarakan, supaya tujuan yang mereka inginkan bisa tercapai dengan sukses. Mereka juga biasanya sering memberikan ide atau gagasan kepada sekolah mengenai acara yang ingin diadakan atau juga suatu masalah yang sedang dihadapi. Lalu biasanya mereka juga menjadi perantara antara sekolah dan juga murid dengan menyampaikan beberapa informasi yang berdasar hasil dari rapat dengan pihak sekolah kepada para murid di sekolah tersebut. Jadi kesimpulan kali ini yaitu komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada di dalam suatu organisasi. Organisasi ini juga terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarki antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Hal ini melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila kalian merasa bingung dengan penjelasan saya tadi, mohon untuk kalian mencari informasi tersebut lewat internet atau baca-baca lebih lanjut. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.